Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada istilahnya, ada yang namanya ibadah wajib dan ada yang namanya ibadah sunnah. Pada prinsipnya, seluruh ibadah wajib hanya bisa ditingkatkan kualitasnya, tidak pada kuantitasnya. Sementara tidak demikian dengan ibadah sunnah, bisa ditambah kualitasnya dan juga kuantitasnya. Seperti halnya misalnya solat 5 waktu. Tidak bisa jumlah solat subuh yang sudah ditetapkan 2 rakaat karena kita punya waktu panjang misalnya, atau kita bangun lebih cepat, atau kita masih ada waktu, tidak ada pekerjaan lain, lalu kita tambah jadi 3, jadi 4, nggak bisa. Sebab itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bicara tentang bagaimana di bulan Ramadan ini kita meningkatkan kualitas solat kita. Bukankah solat adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling utama di dalam Islam? Sampai-sampai bila ibadah lain itu sifatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarahnya, solat justru dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dalam satu hadis Nabi disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita meningkatkan kualitas salat kita sehingga solat yang berkualitas tersebut berdampak dalam kehidupan kita, di samping tentunya adalah nilai yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita solat tepat waktu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah ibadah fardu yang sudah ditetapkan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena itu begitu muazzin atau begitu Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mari kita usahakan kita sudah berada di masjid, kita sudah berada di musola, dan kita begitu selesai azan pun masih punya kesempatan melakukan solat sunnah qabliyah. Sehingga kita tidak tergesa-gesa, ya, sehingga kita tidak mengejar-ngejar dari rumah misalnya ke masjid karena iqamah atau imam sudah mulai solat. Mari kita solat tepat waktu. Dengan begitu kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah solat kita. Yang kedua, kaum muslimin wal muslimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas solat kita tentunya adalah dengan solat berjamaah. Dengan solat berjamaah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menyampaikan salatul jamaah, bahwa solat berjamaah itu tufaddilu salatal fadzi ya bi 27 darajah. Ya, lebih utama dari solat sendiri. Berapa bandingannya? 27 derajat. Kalau kita solat zuhur di rumah, dapat 1 pahala, dapat 1 nilai. Tapi begitu kita solat di masjid, bisa 27 kali bandingannya, nilainya. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Bukankah dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa
kondisi bulan Ramadan ini, bagaimana ibadah di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW menyampaikan, "Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi." Siapa yang melakukan satu ibadah sunnah, satu ibadah sunnah di bulan Ramadan, kana kaman adda fariidah fi ma siwa. Nilainya seperti melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Lalu kita bertanya, bagaimana kalau ibadah wajib? Bukankah sunnah nilainya sama dengan wajib? Bagaimana kalau ibadah wajib? Rasul juga menyampaikan, "Wa man adda fihi fariidah." Siapa yang melakukan ibadah wajib pada bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwa. Subhanallah. Orang yang melakukan ibadah wajib pada bulan Ramadan, bandingannya sama dengan 70 kali melakukan ibadah tersebut di luar bulan Ramadan. Nah, karena itu nilai atau pahala yang berlipat ganda ini, di samping bandingannya 70 kali ibadah wajib, kita sholat pun di masjid 27 derajat lagi bandingannya. Nah, tapi terkadang kita tidak termotivasi. Terkadang kita ini tidak termotivasi kecuali sesuatu yang tampak di depan mata kita. Misalnya kita kasih bandingan begini. Kalau kita sholat di rumah, satu waktu sholat dapat uang 100.000. Begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan dan ke kiri, selepas itu kita dapat uang 100.000. Nah, kalau kita sholat di masjid, kita dapat 2.700.000. Kalau begini kan lebih mudah memahaminya toh. Nah, karena itu begitulah besar nilainya. Kalau kita sholat di masjid misalnya, begitu kita selesai sholat, dapat atau diberikan oleh pengurus masjid uang langsung, begitu selesai salam 2.700.000. Nah, bandingan-bandingan itu mari kita sungguh-sungguhkan, karena dengan itu kita tingkatkan kualitas sholat kita. 27 derajat. Kemudian kalau kita di masjid tersebut, kalau kita melakukan sholat wajib 70 kali di luar bulan Ramadan, nah dengan begitu kualitas sholat kita insya Allah akan meningkat. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kualitas sholat yang ketiga adalah dengan memahami bacaan sholat. Dengan memahami bacaan sholat. Inilah yang Allah sebutkan bahwa salah satu penunjang untuk sholat khusyuk itu tentunya adalah pemahaman pada bacaan sholat kita. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun tersebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya, atau khusyuk ketika melakukan salat tersebut. Nah, untuk sampai ke tingkat khusyuk tersebut, di samping tentu memperbaiki wudu, syarat dan rukun lain sebagainya, adalah kita pahami bacaan salat dengan sebaik-baiknya. Maka bila tiga ini kita lakukan, pertama, kita salat tepat waktu. Yang kedua, kita salat berjamaah. Yang ketiga, kita memahami bacaan solat kita. Insya Allah, solat kita akan menjadi solat yang berkualitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.